makan dan minum, apa kau ada pedawat puasa tadi? Ayu kata Rasulullah. Kam min sa'imin laysa min siyamihi illa ju'watas. Bara banyaknya orang yang puasa kata Rasulullah, tidak dapetnya dari puasa itu hanya Allah dilepasin. Coba caranya supaya dapat lewat puasa tadi kan? Pertama sekali kata Rasulullah, harus kita jago 5 macam. Barang kita jago 5 macam. Khamsatun tuhbitus shaum kata Rasulullah. Ada 5 perkara nan mabihan pahala puasa. Coba kita cari dari mogoli kalau hendak api puasa wadanya. Inilah kalau kita kerajuan dari mogol ada melu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أنف رجل Zukirtu ma'am indahu falam yusalli alaihi wa rajima anfu rajulin innahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu biha batil jannah wa rajima anfu rajulin sadaqallahu mawlana azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min asyhadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat tarawih yang kami muliakan, beliau bersabda di dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah, ada 3 macam yang menimpa seseorang tentang kehinaan. Apabila yang 3 macam ini kita tidak melaksanakannya, kata beliau, kita akan ditimpa oleh kehinaan. Yang pertama sekali, kita akan ditimpa oleh kehinaan. Kata beliau, zukirtu indahu, seketika aku disebut
di sampingnya. Disabui orang namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daki awak. Falam yusalli alayya, kata Rasulullah, maka tidak dia berselawat kepadaku. Inilah orang yang pertama, kata Rasulullah, yang akan ditimpa kehinaan. Di dalam hadis lain beliau jelaskan, inilah umatku yang paling bakhil, yang paling pelit. Disabui orang namu aku dakenya tak berselawat kamu kan. Itu satu pertanda orang kau akan ditimpa kehinaan, kata beliau. Tapi bila kau saatnya awak akan ditimpa kehinaan itu awak tak tahu. Itu satu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan ditimpa kehinaan, kata Rasulullah, wa innahu abawahu al ahaduhuma, orang tuanya masih hidup, ibu bapaknya masih hidup, kedua-duanya, atau salah satu. Tetapi tidak sempat punya untuk membayarkan hak kedua ibu bapak tadi, memenuhi kebutuhan ibu bapaknya tadi, untuk melaksanakan sesuatu perbuatan amal dengan sebabnya dia akan masuk ke dalam surga atau surga. Allah beri yaitu peluang kedua ibu bapaknya masih hidup, tapi tidak sempat berbuat bakti kepada ibu bapaknya. Maka itulah orang nan kedua yang akan ditimpa oleh kehinaan, kata Rasulullah. Yang mana memberikan hak keduanya, kata Rasulullah, sebabnya akan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, orang yang akan ditimpa kehinaan, kata Rasulullah, yaitu wadakhala Ramadan alaihi, berjumpanya di bulan Ramadan, lain bertamu di bulan Ramadan. Watama Ramadan, setelah bulan Ramadan pergi, falam yufaru alaih, orang tersebut belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan Ramadan, labaran kita bulan Ramadan, nan ampunan Allah belum dapat dari ulang pulang. Ku yang ketiga, ulang yang akan ditimpa oleh kehinaan, kata Rasulullah. Dengan sabda Rasulullah yang tiga macam ini, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita. Apakah kita sudah menanamkan rasa kasih, rasa rindu, rasa cinta kita dengan Rasulullah? Tandanya setiap yang kita kasihi, setiap yang kita rindui, itu acuk kita sabun, acuk kita kalah. Itu tanda kasih. Jadi perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Semoga di hari kiamat selawat kita itu akan menjadi nur, akan menjadi syafaat dari Rasulullah itu. Yang kedua, kalau orang tua kita masih hidup, itu kesempatan dia awak untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Kira tak tapi awak untuk berbakti kepada ibu bapa tadi, maka itu satu pertanda bahwa awak akan ditimpa oleh kehinaan, kata Rasulullah. Karena memberi hak keduanya ibu bapa tadi, itu sebab masuknya kita ke dalam surga. Ridha Allah itu terletak di ridha kedua ibu bapa.
marah Allah terletak di marah kedua ibu bapak. Kalau ibu bapak itu tidak ulang Islam, membawa untuk memperserikatkan Allah, namun awak disuruh oleh Allah untuk mempergauli keduanya di dunia. Wasahikuma ma'rufah, pergaulilah dengan baik, tetapi mematuhi tentang kayonya untuk membawa syirik kepada Allah memang tidak wajib, tetapi pergaulinya di masa dunia dengan baik disuruh oleh Allah. Apalagi orang tua kita adalah menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad. Itu adalah peluang besar untuk awak sebelum awak menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan alam dunia yang fana, berpindah kepada alam akhirat. Yang ketiga yaitu kita telah berada di bulan Ramadan yang akan menjadi pemikiran bagi kita selaku umat. Lahapi bulan Ramadan nana ampunan Allah lu dapat jalan. Ikut satu pertanda kata Rasulullah, awak akan ditimpa oleh kehinaan. Jadi marilah kita sungguh-sungguh untuk memohonkan ampun kepada Allah di bulan Ramadan, yang mana Ramadan adalah bulan pembakaran api dosa dengan masuknya bulan Ramadan. Allah menyampaikan di dalam hadis kudusi, barang siapa yang memohonkan ampun kepada aku di bulan Ramadan dengan menghormati bulan Ramadan, kata Allah, akan aku ampuni dosa. Dengan itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat kita tiket ke surga. Untuk tiket ke surga itu mendapat ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu dan sedil muttaqin. Capeklah kamu, kata Allah, bersegirulah kamu kepada mendapatkan ampunan Tuhan kamu. Kalau dapat ampunan Allah, wajah bersegirulah ke surga, kata Allah. Di dalam ayat sudah ampunan Allah langsung surga. Arduha as-samawati wal ardu, yang mana luasnya surga itu 1000 luas langit dan bumi, dan lil muttaqin, disediakan surga untuk orang yang bertakwa. Yang mana kita puasa di bulan Ramadan memenuhi panggilan Allah selaku kita orang beriman, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Di dalam kalam Arab, la'ala faedahnya adalah taraji, harapan menjadi orang yang bertakwa. Tetapi di dalam kalam Allah, faedah la'ala adalah takkid. Pasti kamu menjadi orang yang bertakwa bila kamu melaksanakan puasa. Kalau puasa kok bahasa awaknya menahan. Ada puasa apa? Menahan. Ada ditahan. Awak nak makan, enak ditahan ini. Awak nak minum ditahan. Nak makan, nak minum. Dengan kita menahan dari makan dan minum, apa kalau dapat awak puasa tadi? Ayu, kata Rasulullah, kam min sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Bara banyaknya orang yang puasa, kata Rasulullah, tidak dapatnya dari puasa itu hanya awal dia puasa. Coba caranya supaya dapat dari puasa tadi kan? Nampak tamu sekali, kata Rasulullah, harus kita jago 5 macam. Barang kita jago 5 macam. Khamsatun tuhbitus shawm, kata
kata Rasulullah. Aku 5 perkara nan maabihan pahala puasa awak. Cuba kita cari na 5 kali kalau hendak api puasa awak dia. Yalah, kalau kita kerajuan na 5 anak melu awak dah. Yang pertama al-kazibu kata Rasulullah. Awak tinggal bohong baduto. Aku ada baduto di dalam puasa. Anu makan puasa tadi lah. Nak melu awak. Kau nak apa? Baduto. Yang kedua wal ghibah. Memakan daging saudara awak. Ghibah, babujiang. Ambo nak babujiang dan membaca naniyo je. Ayo membaca naniyo tu nak babujiang. Kalau membaca nanidak tu baru tahu nama. Tidak. Tu nyo makan dia puasa awak. Dia babujiang. Kalau awak sabui dah ke inyo bagi jo kawan atau masuk di belakang inyo awak baca. Aku nak babujiang tadi. Jangan parang inyo nak awak baca. Pernah orang gadang, orang hitam sangat, ibu mancung datang ke Rasulullah pergi mengaji. Tak cagang Aisyah, alun-alun Aisyah mencari orang sehitam kulit. Sudah mengaji dia tak termisi Rasulullah. Jadi inilah baik. Kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sehitam Tuhan Allah. Kata Rasulullah, waktu engkau makan daging Tuhan kata Rasulullah. Melobek dari ujung Aisyah daging segala kali. Jadi membaca ulang tadi memakan daging ulang tua. Kalau di masa Rasulullah bisa keluar, tapi di masa ini kabar keluar. Siaran banyak memakan daging saudaranya di dunia kata Allah, nanti akan memakan daging busuk di dalam neraka jahanam. Jadi itulah makanya di antara orang yang dirimukan surga itu termasuk yang pertama sekali adalah hafizul lisan. Ulang yang mampu memelihara lidahnya, akulah ulang yang dirimukan surga. Jadi kalau tak mampu awak tu memelihara lidah awak, anak surga yo tak rindu yo awak. Neraka dari dunia. Kemudian yang ketiga, nama puasa kata Rasulullah, yaitu namimah, madu domba. Enak, bawa orang nang kalagu, tidak, bawa orang nang kabacarai laki ini. Pokoknya santiang banau buantah memaneh-maneh pasaran itu pandai mana? Enak. Aku ambil pasarannya. Di kompor nabi ya. Di kompor. Di kompor apa itu? Ayam kampet yaitu al-yaminul ghamus kata Rasulullah. Sumpah bohong. Tak benar sumpahan. Sini sumpah, sini sumpah. Dia nak sumpah tak aku ini. Aku murah nak sumpah kata-kata sumpah tadi. Abi kosong. Yang terakhir dan kelima yang kemagian puasa awak kata Rasulullah, yaitu an-nazru bisyahwat. Memandang dengan menimbulkan syahwat. Enak. Jadi para dulu dijago mato itu enak. Enak. Hari belum puasa mato dijago. Kadang-kadang kan nampak narancak dek mato. Alah lewat tahan saja di sini. Enak. Sampai menimbulkan syahwat. Bikos syahwat. Itu. Jadi lah salapan kaji nak awak kau pulang nang kamanipu kehinaan katipu kadiawak kau macam
nang kamabihan puasa wak di mau coba. Nggak salah pan. Nah jadi itu nah. Yang tadi ada. Ini kemalapnya dia ya. Ini kemalapnya dia. Tidak kata sugiang saya kota dia. Sudah kan dah orang. Kau dulu bukulin mah. Jadi kalau kanak-kanak bindo bersalawat ulang nak kira awak mau baca Nabi Muhammad awak bersalawat kepada dia. Kau jangan awak ditidik oleh kehina. Lihat dulu orang tua awak sepanjang kemampuan awak berbakti kepada dia. Sekali-kali jangan awak menyakitinya. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan. Mungkin doa, mungkin awak baca ayat Allah kita hadiahkan untuknya. Kita bersedekah diniat untuknya. Enak. Banyak jalannya. Jadi yang ketiga yaitu nakamanin Ramadan wah. Jangan sampai waktu Ramadan habis baru buat sebuah minta ampun kepada Allah. Enak. Lihat dulu waktu sabar mulai untuk kita mohon ampun kepada Allah sampai menjerit batin awak memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Muhammad ayat sebelum paling Allah jelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah kata Allah, sianan sabananya la ilaha illallah itu disuruh awak untuk mengetahui la ilaha illallah. Enak. Allah tahu wajah la ilaha illallah. Kita soal wastaghfir li dzambika. Mohonlah ampunan tentang dosa engkau kata Allah terhadap la ilaha illallah yang sudah kau kenal. Walil mu'minina wal mu'minat. Tidak dosa awak saja. Dosa orang mukmin laki-laki, mukminat perempuan, mohonkan pula ampunan kepada Allah. Itu perintah Allah di dalam surat Muhammad ayat sebelumnya. Masuk rukun khutbah Jumat nang kalimat doa kepada kaum muslimin dan kaum muslim. Kata Rasulullah kepada Khadijah, jangan kau lalu kecil Rasulullah kepada Khadijah sebelum engkau menamai Al-Quran. Sebelum tamat Quran itu lalu, sebelum engkau berjuang di dalam Allah, sebelum engkau naik haji, sebelum engkau menyenangkan hati kaum muslimin kaum muslimat, sudah Khadijah engkau sembahyang sunat, kemudian lanjut tutup witir, sudah tutup manusia. Dia panggil ya Rasulullah, tidak mampu anda melaksanakan yang kau perintahkan tadi. Galak Rasulullah. Tidak. Kata Rasulullah, untuk menyenangkan hati orang muslimin muslimat itu, engkau doakannya sebelum tidur. Engkau doakannya sebelum tidur. Allahumma filil muslimin wal muslimat. Dibaca 3 kali. Baru dah tahu untuk menyenangi orang muslimin muslimat. Untuk menamai Al-Quran sebelum lalu, bacalah surah Ikhlas 3 kali kata Rasulullah. Qul huwallahu ahad sampai akhirnya. Untuk naik haji bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian yaitu berselawat kepada Nabi dan kepada Nabi sebelum Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa ashabi ajma'in wa ala kulli anbiya'i wal mursalin. Jadi termasuklah di dalamnya yaitu memohonkan ampun terhadap muslimin muslimah. Jadi perintah Allah di dalam ayat tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, supaya orang yang ditipu oleh kehinaan. Yang pertama sekali, ketahuilah orang punya diri sendiri, yaitu la ilaha illallah, yang mana tujuan kita salat yaitu mengantarkan sembah kepada Tuhan yang bernama la ilaha illallah. Itu nama sembah. Siapa nama Tuhan tadi? La ilaha illallah. Siapa membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya dah halal jannah. Tidak ada ucapan terakhirnya selain dari la ilaha illallah dah halal jannah, kata Rasulullah. Tapi tidak mungkin kalau dakwah biasakan dari kini mata nasu bima ya'ishubi, mati manusia jiwa yang biasa itu. Kalaulah biasa dengan la ilaha illallah, mudah-mudahan kita mati di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita akan kembali, hidup akan berakhir dengan kematian, dunia akan berakhir dengan akhirat. Seluruh amal perbuatan kita masuk hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di mahkamah Tuhan Qadirul Jali, yang tidak luput dari catatan Allah sebesar biji zarah. Jadi untuk itu, marilah kita banyak-banyak bermohon kepada Allah di bulan Ramadan. Allahumma innaka ta'lamu sunubana fafirha. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tentang dosa-dosa kami. Biar radang, biar kentek, biar nalahia, biar nambanding, nantasawuni, tidak tahu lah. Engkau tahu jodoh suamu salwalah ya Allah. Faghfirha, ampunilah dosa kami ya Allah. Wa ta'lamu uyubana, Engkau tahu dengan aib kami ya Allah. Kekurangan kami, dosa-dosa kami, aib-aib kami Engkau mengetahui. Kau tahu orang amal dua ini, dan Allah tu tahu. Fasturha, maka tutuplah aib kami ya Allah. Supaya ditutup aib adalah Ta'ala dan dipilihkan nanti di akhirat. Apa caranya? Masuk di dunia dan awak buka aib orang lain. Kata Rasulullah, siapa yang menutup aib orang pada di dunia, nanti Allah akan menutup aibnya di akhirat. Tapi jarang bana orang dan nama menutup aib orang lain. Sahabat berita tarajim sesegetik. Tak lama kabar. Tak make berita baru baik ciri nanti kawan lalu. Aku tandonya awak nanti kadi film kadalah Ta'ala aib buat di akhirat. Tak ada malu kasih malu itu. Anak busuk kata buka dua ya. Kabar bau ya. Nah musuh itu kabar bau dulu. Manungku daun dia tulang, anak tulang itu kata jogok. Enak. Kemudian yang ketiga, wa ta'lamu hajatina. Engkau mengetahui ya Allah hajat-hajat kami, kadak-kadak kami ya Allah. Kalau kadak kayu banyak nak. Kalau nawansi kadak anak kayu nak. Kalau nang hino kadak anak mulia. Kalau nang tutua kadak Nudolo. Nudolo ya. Aku kok setiap Allah aku banyak kandak awak. Allah tahu kandak. Al-Fatihah. Agialah kandak kami ya Allah. Engkau nak mampu bagi kandak kami. Kok sakit sehatkan kami ya Allah. Seluruh amal ibadah kami kok kandak kami ya terima ya Allah. Dosa kami kok diampuni. Hati kami kok tarang ada. Kaji dapat ada. Ya tak? Intikat fatwa. Ma'rifat tauhid. Ilmu bermanfaat, hati khusyuk kepada Allah, lidah zikir menyebut nama Allah.
Itu dakwah. Mudah-mudahan faqdiha Allah memperkenalkan ke dakwah. Enak. Wa kafa bika waliyan wa kafa bika nasira. Telah cukup kepada engkau ya Allah. Kami mengangkat engkau sebagai pemimpin. Wa kafa bika nasira. Telah cukup engkau sebagai penolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja kami mengabdi, engkau saja kami minta tolonglah cukup. Tidak, indah nawak kadun kada lain, kepada Allah sajalah cukup. Tidak. Barangkali itulah, barangkali yang bisa disampaikan dalam waktu yang saya terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, salam kita. Di bulan Ramadan mudah-mudahan Allah beri kita kesubuhan untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf. Aku kalau apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.